apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita melanjutkan cerita Donghua, Battle Truck Devon. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Di dalam istana Xiu, Xiuyan sekali lagi melayang ke langit, menghadapi 5 sambaran petir yang menyatu. Wajah Xiuyan tidak menunjukkan rasa takut. Bagaimanapun ini hanyalah ramuan dari ramuan tingkat 6. Dan memang tidak ada yang perlu ditakutkan oleh Xiuyan. Xiuyan sekali lagi melepaskan penguasa api surgawi dan beradu dengan guntur di langit. Meskipun petir ramuan ini merupakan gabungan 5 baut menjadi satu, itu bukanlah tandingan guntur kesengsaraan kaisar. Penguasa 1000 bayangan. Namun Xiuyan tidak berniat melawannya. Ia segera melepaskan teknik bertarungnya, membubarkan petir ramuan tersebut. Ia tidak punya waktu untuk disia-siakan. Bayangan penguasa 1000 bayangan memenuhi langit, membuat orang-orang di bawahnya tertegun. Dengan terobosan Xiuyan ke tahap akhir Dodi bintang 7, ditambah dengan pengalaman bertarungnya sebelumnya. Dalam melepaskan penguasa 1000 bayangan tingkat kelima, ia hampir menguasai teknik ini sepenuhnya. Bahkan dengan penggunaan sesekali, ia jauh lebih kuat dari sebelumnya. Sehingga awan petir di langit hancur oleh bayangan penguasa yang sangat realistis. Xiuyan melihat awan menghilang. Dia perlahan turun dari udara, langkahnya sedikit gemetar saat menyentuh tanah. Saudara Xiuyan! Sun Er yang dengan cemas mencoba menopang Xiuyan menenangkan diri dan melambaikan tangan padanya, meyakinkannya bahwa ia baik-baik saja. King Wuran dan Yo Tian yang berdiri di samping dipenuhi kekaguman pada Xiuyan. Seorang pria yang terluka parah dan diambang kematian sekarang telah pulih, berjuang mati-matian untuk saudara-saudaranya. Tekad dan persahabatan ini memenuhi seluruh Xiu Mansion dengan kekaguman. Meskipun seluruh kediaman penuh sesak, suasananya sunyi senyap. Dengan lambaian tangannya, Xiuyan mengumpulkan bunga kehidupan ke telapak tangannya, mengubahnya menjadi 5 pil. Pil-pil itu bersinar dengan cahaya menyilaukan, seolah-olah bukan pil sama sekali, melainkan mutiara terbuat dari kaca. Xiuyan berjalan mendekat dan memasukkan pil-pil itu ke mulut kelima orang yang terluka parah, kecuali Nan Erming. Tubuh semua orang mulai mengeluarkan gumpalan uap putih. Nafas yang awalnya tipis mulai naik dengan cepat. Tetapi Nan Erming tidak bereaksi sama sekali. Wu Hong'er yang duduk di samping Nan Erming di samping kolam obat. Nan Erming memejamkan matanya rapat-rapat. Setelah wajah tampannya kehilangan vitalitasnya, orang-orang merasakan sakit dari jiwanya. Xiuyan berjalan mendekat dan meletakkan tangannya di kepala Nan Erming. Matanya perlahan tertutup. Kemudian Xiuyan masukkan pikiran Nan Erming. Dan semua roh hantu di tubuh Xiuyan beramburan keluar dan mengalir ke dalam tubuh Nan Erming. Dalam kegelapan, mata Nan Erming yang tembus cahaya tertutup. Xiuyan berjalan mendekat dan meraih tangan Nan Erming yang membuat mata jiwa Nan Erming perlahan terbuka. Tuan muda Xiu, apakah saya akan mati? Mata Nan Erming redup, jiwanya hampir menghilang dan tubuhnya perlahan menjadi transparan. Meskipun Nan Erming tidak punya banyak waktu tersisa, tetapi Xiuyan tidak berbicara setelah dia tiba. Xiuyan ingin membantu Nan Erming menyerap bunga kehidupan. Meskipun bunga kehidupan ini tidak lagi dapat menyembuhkan luka Nan Erming, tetapi masih dapat menyelamatkan jiwanya. Selain itu, Xiuyan menggunakan kekuatan roh hantu untuk menarik kembali semua jiwa Nan Erming yang tersebar. Sehingga jiwa Nan Erming kembali mengeras. Dan sekuntum bunga raksasa muncul di atas kepalanya. Inilah bunga kehidupan. Vitalitas bunga kehidupan yang dihasat mulai dilepaskan dan titik-titik cahaya menyebar dari bunga itu, menyatu menuju Nan Erming, agar jiwa Nan Erming tidak menghilang. Tuan muda Xiu, jika saya mati, bisakah Anda tidak memberi tahu Hong'er siapa yang membunuh saya? Saya tidak ingin dia terseret ke dalam perang. Saya ingin dia hidup bahagia. Nan Erming tampak sedih. Ia sangat menyadari situasinya saat ini. Ia tak lagi bisa merasakan keberadaan tubuhnya, bahkan rasa sakitnya.
Rasa hampa dan tarikan dari lubuk jiwanya menjalar ke seluruh Nan Erming. Nan Erming tahu bahwa kematian sudah di depan mata. Jangan khawatir, saya pasti akan menemukan cara untuk menyelamatkan Anda. Saya tidak akan pernah membiarkan saudara-saudara saya mendapatkan masalah. Tak seorang pun. Jaga Hong Er sendiri. Saya tidak peduli. Tetaplah di sini dengan tenang dan tunggu saya. Ekspresi serius. Sebelum Nan Erming sempat berbicara, Sion segera menarik diri dari ruang jiwa Nan Erming. Dan Nan Erming yang sekarang telah menjadi jiwa perlahan menutup matanya dan dua garis air mata spiritual perlahan jatuh. Saya khawatir saya tak bisa lolos dari kematian kali ini. Maafkan saya, Honger. Tuan Sio, maafkan saya. Saya khawatir saya tidak akan bisa berjuang berdampingan dengan Anda lagi. Xiozan. Nan Erming mendesah satu demi satu. Nafas kematian semakin dekat dan nafas keputusasaan memenuhi dirinya. Ia menatap bunga kehidupan raksasa di atas kepalanya, lalu perlahan menutup matanya. Kenangan-kenangan berkelebat di depan matanya dan hidupnya seakan melayang. Ada kuburan di hati saya, menguburkan seorang janda. Xiuyan langsung membuka matanya. Melihat ini mata Hu Hong Er yang berkaca-kaca langsung tertuju pada Xiuyan. Tapi Xiuyan merutan kening. Melihat penampilan Hu Hong Er yang lesu, Xiuyan merasakan sakit di hatinya. Jadi dia hanya menghibur Hu Hong Er. Jangan khawatir, Nan Erming akan baik-baik saja. Anda tinggallah di sini bersamanya. Dia membutuhkan Anda. Melihat keseriusan Xiuyan, Hu Hong Er mengangguk berat pada Xiuyan, seolah-olah dia percaya pada Xiuyan. Kemudian Xiuyan menatap King Mu Er dan yang lainnya. Meskipun Feng Feng terluka parah, tetapi ia tidak diracuni. Kekuatan obat bunga kehidupan sangat kuat. Luka-luka semua orang pulih dengan cepat dan wajah mereka perlahan berubah dari pucat menjadi kemerahan. Semua orang juga menyerap obat cair di dalam toples obat saat Xiuyan dalam masa pemulihan. Obat cair ini dibuat khusus oleh klan Yu. Obat ini memiliki efek pemulihan yang sangat kuat pada orang yang terluka parah. Ditambah lagi efek obat dari bunga kehidupan dan obat cair ini membuat pemulihan semua orang lebih efisien. Setelah Xiuyan melihat bahwa yang lainnya baik-baik saja, kecuali Nan Erming, yang sekarang hanya jiwa tersisa. Grandmaster, kondisi Nan Erming sangat buruk. Apakah Anda punya solusi? Xiuyan menatap Yu Otian. Ia sekarang kebingungan dan harus meminta bantuan Yu Otian, yang membuat Yu Otian merutkan kening dan berkata, tubuh Nan Erming telah diserbu oleh racun, dan setelah sepenuhnya mengalami nekrosis, hanya ada satu cara untuk menyelamatkan Nan Erming. Satu-satunya cara membangun kembali tubuhnya. Membangun kembali tubuhnya? Xiuyan merutkan kening. Membangun kembali tubuh seorang Dodi bukanlah tugas yang mudah. Jika tubuh tidak cukup kuat, ia tidak akan mampu menahan kekuatan jiwa. Lagi pula waktu sangatlah penting. Jadi bagaimana membangunkan kembali tetap menjadi masalah yang sulit. Iya, membangun kembali tubuhnya. Yu Otian mengangguk. Ekspresinya serius. Tapi membangun kembali tubuh seorang Dodi bukanlah tugas yang mudah. Sepanjang sejarah hanya satu orang yang pernah melakukannya. Semua orang mendengarkan dengan tenang percakapan antara Xiuyan dan Yu Otian. Siapa dia? Bisakah kita menemukannya? Tanya Xiuyan cepat. Yu Otian terdiam cukup lama, lalu menggelengkan kepala dan mendesah panjang. Kemudian dia berkata dengan sedih. Kita tidak dapat menemukannya. Dia adalah Kaisar Iblis tua yang mewariskan resep tak tertandingi kepada Anda. King Xuantian, Kaisar Iblis tua itu, seru Xiuyan. Yu Otian mengangguk. Xiuyan berpikir bertanya-tanya bagaimana ia bisa lupa. Kaisar Iblis tua itu telah mengabdikan seluruh hidupnya untuknya. Semua resepnya ada di sini. Xiuyan belum cukup kuat untuk membuka beberapa di antara yang sebelumnya. Tetapi sekarang, setelah naik ke peringkat alkemis tingkat ke-7, ia bertanya-tanya, apakah ia bisa menemukan resep yang disebutkan Yu Otian untuk memurnikan tubuh Dodi. Pada akhirnya Xiuyan tiba-tiba melihat sebuah benda hitam seperti batu di sebuah sudut. Benda itu tampak sangat berbeda dari resep-resep lainnya.
yang sebagian besar berupa gulungan. Suen sebelumnya tidak menyadarinya, mengira itu hanya benda biasa. Namun ketika ia mengeluarkan dan memeriksanya, ia terkejut. Ini batu kehamilan dewa. Suen tiba-tiba teringat sesuatu dan segera menggeledah cincinnya, mengeluarkan sebuah gulungan hitam yang agak compang-camping. Namun Suen tidak membuka gulungan itu. Ia malah menutup mata, alisnya berkerut. Bertanya gulungan ini tidak dimaksudkan untuk dibaca dengan mata telanjang, melainkan untuk dirasakan melalui kekuatan jiwa. Sesaat kemudian, Xiao Yan membuka matanya. Sececah cahaya berkelap-kelip di matanya. Nan Erming terselamatkan, tapi saya khawatir batu kehamilan dewa ini tidak cukup, kata Xiao Yan. Gulungan itu memang berisi metode untuk memurnikan tubuh Kaisar Do, seperti yang dikatakan Yuotian, meskipun persyaratannya sangat tinggi. Batu ini adalah batu kehamilan dewa. Konon batu ini tertinggal sejak lahirnya segala sesuatu, tapi saya tidak pernah menyangka akan melihat wujud aslinya. Tapi ini terlalu sedikit. Bisakah batu ini benar-benar digunakan untuk memurnikan tubuh Dodi? Tanya Yuotian ragu. Yang membuat Xiao Yan tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Ini mungkin sampel yang ditinggalkan oleh Kaisar Iblis terdahulu. Untuk memurnikannya, saya rasa kita membutuhkan setengah gunung batu kehamilan dewa, kata Xiao Yan dengan getir. Bagaimanapun batu kehamilan dewa seperti ini langka, bahkan sepotong kecil pun langka akhir-akhir ini. Belum lagi banyak orang mungkin belum pernah mendengarnya. Adakah yang pernah melihat batu seperti ini? Xiao Yan mengangkat batu hitam di tangannya, sehingga semua orang memandangi batu hitam di tangan Xiao Yan. Batu hitam itu bersinar ungu di bawah sinar matahari, memperlihatkan benda samar seperti jantung yang berdetak di dalamnya, seolah menyimpan rahasia yang mendalam. Namun semua orang menggelengkan kepala, menyatakan bahwa mereka belum pernah melihatnya. Xiao Yan mengira ia telah menemukan harapan. Begitu banyak orang yang belum pernah melihatnya, jadi bagaimana mungkin ia menemukan batu hamil dewa seukuran setengah gunung? Terlebih lagi batu hamil dewa juga membutuhkan roh hantu untuk menyelesaikan tugasnya. Namun tugas yang paling mendesak sekarang adalah menemukan batu hamil dewa untuk menyatukan jiwa Nan Erming. Meskipun Xiao Yan memiliki 3 benda langka itu, tetapi semuanya menyatu dan tidak dapat dipisahkan. Dan menemukan batu hamil ilahi untuk menyatukan jiwa Nan Erming adalah tugas yang paling mendesak. Menemukan roh hantu bukanlah prioritas. Xiao Yan berpikir, jika ia tidak dapat menemukan roh hantu itu, ia akan memisahkan diri secara paksa. Lagi pula ia telah menyatukan begitu banyak roh hantu. Ketika semua orang menggelengkan kepala menunjukkan bahwa mereka belum pernah melihatnya, karena bingung harus berbuat apa. Hundun Puma mengerutkan kening, merenung sejenak dan tampak mengerutkan kening. Saudari Hong Er, apakah Anda pernah melihat benda ini? Sepertinya saya memiliki kesan samar-samar tentangnya, seolah saya pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Tapi sudah lama, dan saya tidak begitu ingat. Hundun Puma menatap Wu Hong Er yang berdiri di samping Nan Erming. Mendengar ini, Wu Hong Er menyeka air matanya, dan semua orang melihat ke arah mereka. Melihat ekspresinya yang hancur, mereka semua merasakan sakit yang teramat dalam. Terutama Cai Huang. Sebagai seorang ibu, ia merasa semakin hancur melihat putrinya begitu berduka. Namun ia merasa tak berdaya untuk berbuat apapun. Wu Hong Er pelan mengangkat kepalanya dan menatap potongan kecil batu hitam di tangan Xiao Yan. Kemudian alisnya sedikit berkerut, seolah sedang mengenang. Karena dia dan Hundun Pume merasakan hal yang sama. Batu dengan penampilan seperti ini tampak sama-sama dikenali, menunjukkan bahwa Hundun Pume dan Wu Hong Er memang pernah melihatnya sebelumnya. Hundun Pume juga kesulitan mengingatnya. Sepertinya ia pernah melihatnya dulu sekali, tetapi ia tak ingat persisnya. Pangkalan rahasia. Hundun Pume dan Wu Hong Er mendongak hampir bersamaan dan berkata serempak. Saya ingat. Waktu kita kecil di pegunungan kuno klan binatang iblis kita, sepertinya ada batu besar di depan pangkalan rahasia kita, dengan bayangan hitam di dalamnya. Ayah bilang itu disebut batu hamil ilahi.
Mata Hundun Pume bersinar-binar. Hampir yakin itu adalah batu hitam yang dipegang Xiuyan. Pegunungan kuno? Xiuyan tercengang. Pegunungan kuno klan binatang iblis mengandung banyak tanaman obat berharga yang hampir punah di dunia luar. Pegunungan itu tertutup untuk umum, seolah melindungi sesuatu. Xiuyan menatap Huo Cai Huang yang melirik Hu Hong'er yang menatapnya penuh harap, lalu mengangguk pelan, yang menunjukkan sebuah persetujuan diam-diam. Tidak boleh buang waktu, ayo berangkat sekarang. Suruh Xiuyan segera, tak bisa menunda lebih lama lagi. Hu Hong'er mengangguk dan Xiuyan melambaikan tangannya melepaskan semburan api surgawi yang menyelimuti Nan Erming. Grandmaster, saya serahkan mereka kepada Anda, kata Xiuyan sambil membungkuk kepada Yoetian. Jadi Yoetian mengangguk. Kemudian ekspresi Xiuyan serius, tapi semua orang tahu bahwa Xiuyan sudah sangat cemas. Kalau begitu, Sun Anda harus tinggal di Xiao Mansion. Tidak aman bagi Anda untuk pergi sekarang. Jaga keluarga kita dan tunggu saya kembali. Xiuyan berkata lembut kepada Sun yang mengangguk pelan. Setelah Xiuyan menyelesaikan semua persiapan, ia membantu Cailin dan membawa Nan Erming yang pingsan langsung ke lubang cacing menuju klan binatang iblis. Di dalam kota Cusi, tapi semua orang bingung dengan apa yang telah terjadi. Melihat sekelompok besar orang bergegas keluar dari Xiao Mansion, mereka semua berpikir bahwa Xiao Mansion dan Istana Obat akan berperang. Orang-orang Xiao Mansion telah berangkat. Tidak mungkin Xiao Mansion akan melawan Istana Obat dengan jumlah orang yang sedikit, kan? Yang memimpin jalan adalah Xiuyan, penguasa Xiao Mansion. Di belakangnya adalah Dewa Abadi dari keluarga binatang buas kekacauan, serta Ponik Api dan Kaisar Iblis. Kedua kekuatan besar ini mendukung Xiao Mansion. Jika ini benar-benar terjadi, pertempuran ini mungkin bukan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Peristiwa sebesar ini sudah lama tidak terjadi di kota Cusi. Sayangnya, sepertinya kedamaian akan segera hancur. Penguasaan Istana Obat benar-benar terlalu kuat. Sekelompok orang di Istana Obat dan melakukan apapun yang mereka inginkan di kota Cusi. Jadi sudah waktunya untuk menghancurkan gengsi mereka. Istana Obat sangat kuat. Saya khawatir Xiao Mansion akan dikalahkan. Tidak masalah jika mereka bertarung. Lagi pula ramuan ajaib itu kehabisan stok. Entah mereka bertarung atau tidak, kita tidak punya ramuan ajaib. Hah? Kenapa mereka pergi ke lubang cacing klan binatang iblis? Mungkinkah mereka tahu mereka tidak akan menang dan bersembunyi di klan binatang iblis? Saya rasa tidak. Tuan Xiao Mansion pernah pergi ke istana alkimia sendirian untuk menuntut seseorang. Dengan keberanian seperti itu, dia sepertinya bukan orang yang akan membelot. Di dalam klan binatang iblis, Xiuyan dan yang lainnya sudah tiba. Saudara Bume, di mana pegunungan kuno itu? Xiuyan menatap Hundun Bume yang tampak agak malu, yang membuat Xiuyan menepuk dahinya, lalu menyadari bahwa ia telah kehilangan akal sehatnya karena cemas. Bagaimanapun pegunungan kuno ini terpelihara dengan baik, pastilah dilindungi dengan sangat ketat. Tidak hanya orang luar tetapi bahkan anggota klan binatang iblis pun dilarang masuk. Jadi Hundun Bume mengalihkan pandangannya ke Cai Huang di sampingnya. Pada saat ini Cai Huang berpakaian elegan dan setiap nafasnya memancarkan aura anggun dan elegan. Dia adalah kepala klan Ponik Api, memegang posisi bangsawan dan memiliki kekuasaan yang luar biasa. Selain Hundun Bume dan Hong'er, tak seorang pun dari kita pernah berada di pegunungan kuno ini selama berabad-abad. Karena Hong'er begitu bersemangat, saya tidak akan menghalangi kalian. Namun, saya butuh persetujuan Hundun Batian, kata Cai Huang perlahan, seolah-olah ada sesuatu yang sangat rahasia di dalam pegunungan kuno. Ayah saya seharusnya ada di aula klan. Ayo pergi, jangan buang waktu. Ayah saya agak sulit diajak bicara. Jadi, saya butuh kata-kata baik Bibi Huo. Bibi Huo memegang posisi yang sangat tinggi di klan. Jika itu tidak berhasil, saya akan membimbing Anda. Hundun Batian tak diragukan lagi adalah orang yang memegang keputusan akhir di klan binatang iblis. Namun selain putranya, Hundun Bume,
Dia tidak pernah menganggap serius ayahnya. Jika bukan itu masalahnya, Undun Pume tidak akan diam-diam menjelajah ke pegunungan kuno bersama Huo Hong Er saat masih kecil. Jadi Suen mengangguk. Bagaimanapun ini adalah wilayah mereka dan tentu saja ada alasan mengapa mereka tidak akan terbuka untuk umum. Tetapi saat ini Suen bersedia membayar harga apapun untuk rahasia saudaranya. Ketika mereka tiba di aula, mereka melihat Undun Batian duduk di ujung meja, mengurus urusan keluarga. Kemudian Undun Pume bergegas untuk menjelaskan situasinya kepada ayahnya, yang membuat alis Undun Batian melengkung. Aura mendominasinya terukir di dalamnya. Setelah mendengar ini, sedikit kerutan merayap masuk. Kekuatan puncak bintang 8 bukanlah prestasi kecil. Itu tidak dapat disangka merupakan kehadiran tingkat atas di benua ini. Tidak, kita tidak bisa masuk ke pegunungan ini. Meskipun nada ini untuk Sundun Pume. Kenapa tidak? Soen dan saya bersaudara. Kalau dia dalam kesulitan, saya harus membantu. Bagaimanapun saya akan membawa mereka ke sana, meskipun Anda melarang. Saudara Sioyan, ayo pergi. Saya akan membawa Anda ke sana sekarang juga. Undun Pume adalah pria yang berintegritas dan ikatan persaudaraan mereka menghangatkan hati Sioyan. Jadi Sioyan menghampiri Undun Batian dan menangkupkan tinjunya ke arahnya. Saya memberikan salam pada Paman Batian. Saudara saya akan segera meninggal. Hanya ada batu suci di pegunungan kuno. Sekarang hanya batu suci inilah yang bisa menyelamatkan nyawa saudara saya. Apapun kondisinya, selama saya Sioyan bisa melakukannya, Anda bisa memberitahu saya. Kata Sioyan sambil mengepalkan tinjunya yang membuat Undun Batian terkejut ketika mendengar Sioyan menyebut batu suci itu. Sioyan, bagaimana Anda tahu tentang batu suci itu? Undun Batian sedikit terkejut. Ada apa? Itu bukan harta karun, kata saya. Kata Undun Pume dengan bangga yang membuat Undun Batian menggertakkan giginya dan sedikit kesal. Bocah bau, saya katakan pada Anda jangan tidak tahu terima kasih. Apakah Anda yakin saya tidak akan menghajar Anda? Undun Batian benar-benar marah pada Undun Pume, sementara Undun Pume berwajah tenang. Belum cukupkah Anda memukul saya? Saya tidak punya ibu. Selain dipukuli Anda, saya tidak pernah menerima kasih sayang dari Anda. Saya katakan pada Anda, Undun Batian, setiap kali Anda memukul saya, ibu saya selalu mengawasi dari surga. Dan saya mengatakan kepadanya dalam mimpi saya di malam hari, bahwa putra Anda ditindas dan tidak dicintai. Undun Pume merucutkan bibirnya dan berbicara pelan. Anda, saya benar-benar ingin menampar Anda sampai mati. Undun Batian mengangkat tangannya. Saudara Batian, leluhur kita meninggalkan wasiat untuk melindungi pegunungan, tetapi mereka tidak membutuhkan banyak. Bantulah mereka. Cai Huang baik dan lembut. Tentu saja masalah ini menyangkut putrinya, jadi Cai Huang sedikit memihak. Cai Huang, Anda tahu, batu yang mengandung dewa ini berisi sisa-sisa leluhur kita. Ini bertentangan dengan ajaran leluhur kita. Saya khawatir. Undun Batian mendesah, merasakan campuran cinta dan kebencian terhadap putranya. Tentu saja, Undun Pume hanya mengatakan ini untuk mengganggu ayahnya. Entah sudah berapa tahun berlalu, mereka tidak membutuhkan banyak batu kehamilan dewa ini. Kenapa Anda tidak membiarkan mereka masuk dan mencobanya? Lagi pula nyawa dipertaruhkan. Saya akan bertanggung jawab atas apapun yang terjadi. Kata Cai Huang dengan serius. Meskipun Undun Batian adalah orang yang terkuat di klan binatang iblis, tapi dia seringkali tidak mampu melawan Cai Huang dan putranya. Ya, karena Anda sudah bicara, saya tak bisa berkata apa-apa lagi. Tapi hati-hati, ada banyak formasi di dalam, dan itu sangat berbahaya. Kirim lebih banyak orang dan cobalah untuk menghindari kecelakaan. Ini petanya, tapi sayangnya makhluk jahat itu merobeknya saat dia masih kecil. Jadi beberapa bagiannya tidak terbaca lagi. Medannya rumit dan mustahil untuk terbang di hati-hati. Jika ada bahaya, segera kirim pesan kepada saya.
Hundun Batian akhirnya setuju dan mengeluarkan peta yang sudah compang-camping dan dirobek-robek. Lalu menyerahkannya kepada Cai Huang. Anak nakal, hati-hati. Hundun Batian mengumpat menunjuk Undun Pume. Meskipun nadanya tidak menyenangkan, orang bisa merasakan cinta dan perhatiannya yang mendalam terhadap putranya. Bagaimanapun cinta seorang ayah sekuat gunung. Soyen, Anda telah berjasa pada kami. Bukan karena paman tidak mau membantu Anda, tetapi ini adalah ajaran leluhur kami. Ada banyak bahaya di pegunungan kuno ini, jadi sebaiknya Anda berhati-hati. Hundun Batian kemudian menoleh ke Xiuyan dan memberinya instruksi. Jadi Xiuyan mengepakkan tinjunya dan mengangguk. Jangan khawatir paman, kami akan sangat berhati-hati. Xiuyan mengangguk serius lalu mengalihkan pandangannya ke Cailin. Paman Lin terluka karena saya dan dia perlu memulihkan diri. Jadi saya akan menitipkannya pada Anda. Xiuyan menatap Cailin, matanya penuh kasih sayang. Cailin tiba-tiba mengangkat tangannya dan menampar kepala Xiuyan. Saya baik-baik saja, tapi Anda harus berhati-hati. Jangan muncul di acara seperti ini lagi. Jangan khawatir, saya tahu batas kemampuan saya. Lagi pula saya akan lihat siapa yang berani macam-macam dengan saya. Cailin berbicara dengan nada mendominasi. Meskipun raut wajahnya agak muram, Xiuyan tersenyum kecut. Sejak bertemu Cailin, emosinya tidak berubah. Namun Xiuyan sudah terbiasa dengan ekspresi kasih sayang Cailin. Jadi dia menundukkan kepala dan tersenyum lembut. Tertawalah, yang Anda tawa hanyalah tertawa. Anda hampir mati kali ini, tahukah Anda? Anda sangat ceroboh. Tegur Cailin, membuat Xiuyan tersipu dan berdecit. Melihat Xiuyan tidak berani berbicara, semua orang menertawakannya. Bahkan Hundun Batian juga tertawa terbahak-bahak. Baiklah, jika kalian berdua ingin menunjukkan kasih sayang, kembalilah dan lakukan perlahan. Jangan khawatir, Xiuyan, 2 tetes esensi darah tidak ada apa-apanya. Cailin adalah ular piton penelan langit. Dengan kecepatan perkembangannya, kalian tidak perlu mengkhawatirkannya. Namun ini hanya akan terjadi sekali. Kalian harus menghindari masalah dan biarkan dia berkonsentrasi pada kultivasinya. Goda Hundun Batian yang membuat pipi Cailin memerah. Saat berbicara ia menyadari bahwa semua orang sedang memperhatikan mereka. Cailin merasa sedikit malu dan memberi Xiuyan beberapa nasihat lagi sebelum meninggalkan aula dan kembali pada kultivasi rahasianya. Xiuyan akhirnya berhasil mengatasi kekhawatiran terakhirnya. Sekarang dia fokus menyelamatkan Nan Erming. Meskipun ada bunga kehidupan yang menopang jiwa Nan Erming, tetapi semakin lama hal ini berlanjut, semakin besar kemungkinan pemulihannya. Oleh karena itu, mereka segera menuju pegunungan kuno. Namun klan binatang iblis menempati wilayah yang sangat luas. Sesuai namanya, klan yang paling kuat adalah klan kekosongan dan klan ponik api. Tetapi ada juga banyak klan binatang iblis lainnya. Tapi klan binatang iblis tidak eksklusif. Dan perbedaan ras tidak memengaruhi hubungan mereka. Klan binatang iblis juga terkenal karena persatuannya. Meskipun banyak yang memandang klan binatang iblis sebagai sekelompok individu yang sembrono, kenyataannya tidak demikian. Tekad mereka yang teguh untuk mengatasi semua rintangan adalah sumber kekuatan mereka. Dan persatuan mereka merupakan bentuk pengakuan garis keturunan. Sekarang, dengan kedatangan Cailin, meskipun Cailin mengaktifkan garis keturunan klan ponik api, hal itu juga melibatkan keyakinan yang menumbuhkan rasa percaya pada klan binatang iblis lainnya, yang menginspirasi kemakmuran seluruh klan. Pegunungan kuno ini terletak di daerah yang relatif terpencil, dijaga oleh klan Ming'an. Mereka adalah klan binatang iblis terbesar, dengan tinggi puluhan kaki dan tidak berkomunikatif. Mereka selalu menjaga area di luar pegunungan primitif ini. Ketika Xiuyan dan kelompoknya tiba, Hundun Batian secara alami mengikutinya. Tanpa izinnya dan Cai Huang, mereka tidak diizinkan masuk. Hanya saja di masa lalu, seorang anak nakal entah bagaimana berhasil masuki pegunungan kuno ini bersama Hong Er. Setelah insiden yang melibatkan formasi, Hundun Pume dipukul habis-habisan oleh ayahnya dan tak seorang pun pernah masuki pegunungan kuno ini sejak saat itu. Namun bahkan sebelum mereka tiba, suara-suara teredam terdengar.
Di kejauhan raksasa-raksasa dengan surai putih di tengah gunung terlihat bergerak maju mundur, seolah sedang bekerja. Saat para raksasa itu melihat Hundun Batian dan Cai Huang, mereka membungkuk hormat. Tubuh mereka yang besar tampak agak berat. Wajah mereka tanpa banyak ekspresi. Kemudian Hundun Batian dan Cai Huang mengangguk, menunjukkan rasa saling menghormati. Di ujung klan Meng An, sebuah ngarai yang luas muncul. Ngarai itu menyerupai pedang atau kapak, dan dari kejauhan tampak sangat sempit, seolah tak tertembus. Di luar, dua raksasa Meng An berdiri menghunus kapak-kapak besar. Tuan Batian, Tuan Cai Huang. Kedua raksasa Meng An memberi hormat dengan hormat. Suara mereka bagai guntur menggema di ngarai. Tidak perlu formalitas, terima kasih atas kerja keras kalian. Hundun Batian mengangguk kepada kedua raksasa Meng An itu, kemudian tatapannya langsung tertuju pada Xiuyan. Kali ini Bu Mei akan menemani Xiuyan. Hong Er sebaiknya tidak pergi, karena di sana terlalu berbahaya. Tentu saja Hundun Batian tidak perlu memberitahu Hundun Pume bahwa dia akan menemani Xiuyan apapun yang terjadi. Meskipun sudah lama sejak ia berada di dalam, ia masih samar-samar merasakan kondisi di sana. Dan masuk akan menyelamatkan Xiuyan dari banyak masalah. Sekarang, Hong Er relatif lemah dan situasi di pegunungan kuno ini rumit. Jadi memang tidak pantas untuk pergi bersama mereka. Tidak, saya harus pergi. Saya harus memastikan Nan Ermin baik-baik saja. Baru saya bisa merasa tenang. Saudara Pume, tolong bawa saya bersama Anda. Mata Hong Er memerah. Dia tahu situasinya rumit, tetapi melihat Nan Ermin terluka parah, ia tak bisa berbuat banyak. Setidaknya ia harus menemani Nan Ermin sepanjang waktu. Kemudian Hong Er menatap Hundun Pume. Bagaimanapun hubungan mereka berdua sangat erat. Jadi saat Hundun Pume menatap mata Hong Er yang memohon, hatinya melunak. Kemudian dia meraih Hong Er. Tidak apa-apa, saya akan melindungi Anda. Kalau begitu kita pergi. Saya tidak akan meninggalkan Anda. Hundun Pume menarik Hong Er masuk, yang membuat Xiuyan tersenyum getir dan mengepakkan tinjunya dengan hormat ke arah Hundun Batian dan Cai Huang. Dasar bocah nakal. Lindungi Hong Er. Kalau terjadi apa-apa pada Hong Er, saya akan menghajar Anda sampai mati. Hundun Batian yang sekali lagi murka pada Hundun Pume meraung sekuat tenaga. Jangan khawatir. Hundun Pume melambaikan tangannya melangkah menuju ngarai dengan riang. Jadi Xiuyan buru-buru mengikuti, menggendong Nan Ermin yang diselimuti api surgawi. Saat mereka menghilang dari pandangan, Hundun Batian tiba-tiba bertanya pada Cai Huang. Cai Huang, kapan Hong Er jadi begitu tergila-gila? Hundun Batian melihat tekad Hong Er dan ia pun merasa sedikit terkejut. Biasanya Wong Er melakukan Nan Ermin dengan acuh tak acuh dan lebih menahan emosi. Tetapi sekarang semuanya terungkap. Begitulah cinta yang mendalam. Jika itu tulus, mengapa kita harus menghalanginya? Tapi saya agak terkejut. Putra Anda menyukai Yun Er. Kata Wo Cai Huang perlahan. Tapi Hundun Batian mendengarkan sambil mengangguk. Tiba-tiba mendengar Hundun Pume menyukai Huo Yun. Ia terkejut. Apa? Seru Hundun Batian, yang membuat Cai Huang tercengang dan melotot padanya. Apa? Anda meremehkan Yun Er saya? Cai Huang mendengus marah. Hundun Batian menyadari ia telah keceplosan dan segera terbatuk. Bukan begitu, dia tidak memberitahu saya. Sudahlah, saya akan bertanya langsung padanya saat dia keluar. Hundun Batian tentu saja merasa sedikit tidak nyaman. Lagi pula Huo Yun sudah menikah, meskipun suaminya sudah meninggal. Dan meskipun Hundun Pume mungkin sedikit nakal, hanya masalah waktu sebelum ia mewarisi posisi kepala keluarga. Huo Yun mungkin putri Cai Huang, tetapi secara objektif, ia masih seorang janda yang merupakan situasi sulit bagi Hundun Batian. Cinta memang sulit dipahami. Keduanya perlahan menjauh, percakapan mereka memudar dalam kegelapan. Kelompok itu sekarang telah mencapai kedalaman ngarai. Semakin dekat mereka, semakin mereka menyadari bahwa ngarai itu jauh lebih besar daripada yang terlihat dari luar.
hampir menghalangi sebagian besar cahaya. Area yang mereka lalui hampir sepenuhnya gelap. Untungnya api surgawi milik Sioyen menerangi segala sesuatu di sekitar mereka. Seperti yang dikatakan Hundun Batian, tempat ini tidak dapat dilewati. Dikendalikan oleh formasi. Jadi semua orang tidak punya pilihan selain melanjutkan berjalan kaki. Setelah seharian berjalan, mereka akhirnya mencapai tepi ngarai. Secercah cahaya perlahan muncul dari puncak ngarai. Saat mereka semakin dekat, cahaya itu semakin terang dan pandangan mereka tiba-tiba melebar. Wow, Saudara Bume, keluarga Anda ternyata punya tempat yang begitu indah. Setelah mengalami kegelapan, cahaya yang tiba-tiba itu mengaburkan pandangan mereka. Mereka memfokus pandangan mereka untuk akhirnya melihat pemandangan itu dengan jelas. Bukan hanya Sioyen yang terkejut, tetapi mata Hundun Bume dan Hong-er juga berbinar. Tentu saja, jika bukan karena banyaknya formasi di sini, pasti akan ada lebih banyak hal yang menyenangkan untuk dilakukan. Kata Hundun Bume puas, dengan tangan di belakang punggungnya. Meskipun waktu telah berlalu, ketika Hundun Bume melewati tempat yang pernah ia kunjungi sebelumnya, pandangannya yang sebelumnya samar di benaknya tiba-tiba menjadi hidup. Rasanya sangat familiar baginya. Bahkan mata Hong-er pun berbinar. Disinilah kakak beradik itu sering menyelinap bermain saat kecil. Tak heran mereka begitu gembira. Ternyata pemandangan di sini tak terlukiskan dengan kata-kata. Tetapi dampak visual yang diberikannya begitu nyata. Sehingga bahkan Sioyen yang berpengetahuan pun terpukau. Sehingga menjadi sebuah tontonan yang luar biasa. Di benua Dodi, hampir setiap tempat telah dijelajahi manusia, tetapi surga terpencil seperti itu, yang tak tersentuh oleh dunia fana, sangatlah langka. Ia tak pernah menyangka bahwa pegunungan yang dilindungi oleh klan binatang iblis selama bertahun-tahun akan menyimpan keajaiban seperti itu. Hanya dengan tak tersentuh oleh kontaminasi duniawi, tempat seperti itu dapat bertahan dan tetap indah. Hutan itu berlapis-lapis seperti setetes air yang jatuh ke permukaan yang tenang dan menyebar keluar. Reruntuhan dan pepohonan pun seperti ini, bergoyang melingkar tertiup angin. Dari sudut pandang yang tinggi, area itu tidak terlalu luas. Sebagian besar berupa hutan. Hutan-hutan ini berwarna-warni cerah membentuk lingkaran demi lingkaran. Masing-masing dengan warna dan pohon yang berbeda. Tampak seperti piring besar yang berwarna-warni. Sekian dulu cerita kali ini, kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.